Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan, Wakil Ketua MPR RI, Saudara Jazilul Fawait, kolega saya, Senator asal Aceh yang juga Ketua Komite 1 DPD RI, Saudara Fahru Rozi, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Pengamat Demokrasi, Saudara Rocky Gerung, Dekan Visip UIN Sunan Ampel, Surabaya, Profesor Ahmad Muzaki, Ketua Dema Visip UIN Sunan Ampel, Surabaya, Saudara Haris Aditya, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa peserta simposium. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, merujuk kepada materi yang diberikan kepada saya oleh panitia, ada 3 pertanyaan mendasar yang diajukan oleh panitia untuk menjadikan pokok bahasan dalam materi pengantar webinar dan simposium politik hari ini. Pertama, pertanyaan tentang apakah pengaturan presidensial threshold yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah sesuai dengan konstitusi, mengingat undang-undang merupakan penjabaran dari konstitusi. Kedua, apakah pengaturan presidensial threshold yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, mengingat keberadaan undang-undang bertujuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Ketiga, apakah presidensial threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru sebaliknya memperlemah? 3 pertanyaan yang sangat bagus dan mendasar. Saya akan jawab ketiganya. Yang pertama, apakah presidensial threshold sesuai dengan konstitusi? Jawabnya adalah tidak. Dan ini bukan hanya jawaban dari saya, tetapi dari semua pakar hukum tata negara mengatakan hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu, saya membuka FGD di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dari 3 narasumber pakar hukum tata negara dalam FGD itu, semuanya mengatakan tidak ada perintah konstitusi untuk melakukan pembatasan dukungan untuk pencalonan presiden. Yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden. Tentang itu kita dapat membaca di Undang-Undang NRI 1945, hasil amandemen di dalam pasal 6A ayat 3 dan 4, di situ disebutkan perlu ada ambang batas keterpilihan sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar. Sebaliknya, tentang ambang batas pencalonan tidak ada sama sekali. Justru disebutkan di pasal 6A ayat 2 yang tertulis, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Yang normanya dari frasa kalimat itu adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres dan pencalonan itu diajukan sebelum Pilpres dilaksanakan. Tetapi kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan
perubahan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut di pasal 222 disebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana dan ditentukan siapa, di pasal tersebut juga terdapat kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya, yang kemudian menjadikan komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR tersebut diambil dari komposisi yang lama atau periode 5 tahun sebelumnya. Sungguh pasal yang aneh dan menyalahi konstitusi, apalagi menggunakan basis hasil suara yang sudah basi, karena basis suara hasil pemilu 5 tahun yang lalu. Meskipun jelas bahwa pasal dalam Undang-Undang Pemilu tersebut tidak derivatif dari pasal 6A Undang-Undang Dasar hasil amandemen, tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut adalah bagian dari open legal policy atau hak pembuat undang-undang, sehingga sampai hari ini pasal tersebut masih berlaku. Lalu atas pertanyaan kedua, apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, terutama menyangkut presidensial threshold? Jelas presidensial threshold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Belum lagi jika kita lihat dari sisi partai politik sendiri, setiap partai politik pasti bertujuan mengusung kadernya untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Faktanya, dengan adanya presidensial threshold, partai politik yang memperoleh kursi kecil pasti tidak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Sehingga yang ada adalah kita hanya akan menyaksikan partai-partai besar yang berkoalisi untuk mengusung calon, dan bila perlu hanya ada 2 calon yang head to head, atau kalau perlu ada calon melawan kotak kosong, seperti terjadi di beberapa pilkada. Lalu atas pertanyaan ketiga, apakah presidensial threshold dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan demokrasi atau justru sebaliknya memperlemah? Kalau didalilkan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru secara teori dan praktek malah membuat mekanisme check and balances menjadi lemah, karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan, dan partai politik melalui fraksi di DPR menjadi legitimator kebijakan pemerintah, termasuk secepat kilat menyetujui apapun kebijakan pemerintah, termasuk terhadap perpu atau calon-calon pejabat negara yang dikehendaki pemerintah. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, jadi kalau ditimbang dari sisi manfaat dan mudaratnya, presidensial threshold ini penuh dengan mudarat. Karena ambang batas pencalonan presiden itu juga menyumbang polarisasi yang tajam di masyarakat akibat minimnya jumlah calon, terutama dalam 2 kali pilpres, di mana kita hanya dihadapkan 2 pasang calon saja yang berhadapan-hadapan. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output
pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan agama, hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan agama apapun, termasuk Islam. Dan kita sebagai bangsa disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa kita saling persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum, seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran forum pertemuan, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Inilah dampak buruk dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, namun menjadi sesuatu yang jahat ketika kongsi itu dilakukan dengan mendesain agar hanya ada dua pasang kandidat, capres-cawapres, yang berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya, seolah-olah berlawanan, tapi sudah didesain siapa yang bakal menang. Oleh karena itu, saya keliling ke banyak kampus untuk membicarakan soal ini, karena saya yakin mahasiswa sebagai kalangan terdidik dan agen perubahan memiliki tanggung jawab moral untuk memikirkan masa depan negara ini demi Indonesia yang lebih baik. Kami di DPD RI berpendapat bahwa wacana amandemen konstitusi perubahan kelima yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila mahasiswa Indonesia menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Semoga Simposium Politik Dewan Mahasiswa FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel menghasilkan pemikiran dan gagasan yang cerdas dan bernas untuk melakukan perbaikan atas beberapa persoalan fundamental yang ada di negara yang kita cintai ini. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum POSNU, Saudari Elina Dian Karmila, Sekretaris POSNU, Saudara Kuswoyo, para pegiat dan pengurus POSNU yang tersebar di 36 kota dan kabupaten, Bapak Ibu hadirin peserta pesantren virtual Bhinneka Tunggal Ika, dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara hari ini dengan live virtual dikarenakan pada saat yang sama saya harus berada di Kalimantan Barat dalam acara yang sudah terjadwal sejak awal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya telah membaca TOR yang diberikan Posnu kepada saya, di mana disebutkan di dalam TOR tersebut tentang meningkatnya ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia, di mana oleh Posnu menyimpulkan bahwa kita sebagai bangsa telah mengalami kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman akibat pemahaman agama yang cenderung tekstual dan eksklusif. Sehingga kegiatan yang mengedepankan tema-tema kebinekaan menjadi penting untuk dilakukan secara masif di Indonesia sebagai sebuah perekat kesadaran berbangsa, sekaligus untuk memperkuat pemahaman hubungan sesama warga bangsa yang berbeda-beda, suku, agama, ras, dan golongan. Pendapat tersebut tentu tidak salah, tetapi bagi saya, pendapat tersebut belum menyentuh akar masalah yang merupakan implikasi dari kebijakan politik nasional. Mengapa saya katakan bahwa akar masalahnya adalah implikasi dari kebijakan politik? Karena sejatinya negara ini sudah sangat teruji dalam mengelola perbedaan. Dan kalau kita jujur, peristiwa konflik horizontal yang terjadi di masa lampau memang pernah terjadi, tetapi tidak berlangsung merata di seluruh Nusantara, hanya bersifat lokal dan regional. Tetapi belakangan ini, mengapa bisa terjadi hampir merata di Indonesia? Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab dengan membedah akar persoalan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era polarisasi masyarakat menguat akibat kontestasi pemilihan secara langsung presiden dan kepala daerah yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah presidential threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari 2 kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam, hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, dan lain sebagainya, sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Padahal politik aliran yang terjadi di masa lampau antara kaum nasionalis dan agama hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Pembelahan itu tidak dibarengi dengan polarisasi yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun. Bahkan almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak jok-jok segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi, dan NU tanpa ada yang merasa tersinggung, karena memang kompetisi mereka berada di dalam track sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing. Tetapi kemarin kita disuguhi kegaduhan nasional
disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum, tindakan yang digolongkan sebagai pidana kriminal. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Inilah dampak buruk atau mudarat dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Padahal ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada di dalam konstitusi kita. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, di mana dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen di pasal 6A ayat 3 dan 4. Sedangkan ambang batas pencalonan sama sekali tidak ada. Aturan tersebut hanya diatur dengan undang-undang tentang pemilu, di mana undang-undang yang terbaru dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan aturan tersebut sama sekali tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar kita. Tetapi saat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan oleh MK sebagai sebuah open legal policy atau hak membuat undang-undang, sehingga hari ini pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden itu masih berlaku melalui undang-undang tentang pemilu tersebut. Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di undang-undang pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon, tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya dalam 2 kali Pilpres, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Dampaknya kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Kedua, presidensial threshold mengecilkan potensi bangsa karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih. Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. Dan keempat, partai politik yang kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik yang kecil untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. Apalagi dalil bahwa
Presidensial threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibat yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu, bukan persoalan di hilir. Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir sehingga tidak pernah selesai, padahal sejatinya persoalannya ada di hulu. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar ada dua pasang kandidat capres-cawapres yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru. Pertanyaannya adalah desain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan? Atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Jadi masih banyak pekerjaan kita di hulu untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Republik ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sejak dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Oktober 2019 yang lalu, saya langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke, sampai Rote, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dari perjalanan tersebut, saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam, daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya adalah ketidakadilan sosial. Padahal keadilan sosial adalah tujuan inti dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki, di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan pengalaman era kolonialisme penjajah, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan asas kekeluargaan atau kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yang kemudian dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang terdiri dari 3 ayat, di mana dimaksudkan kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan negara harus hadir untuk memastikan itu. Caranya dengan memisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia. Artinya, kalau dianalogikan, ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan 3 palka, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dengan 3 palka itu artinya seandainya salah satu palka bocor, kapal tidak sampai tenggelam. Misalnya palka BUMN bocor,
masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja, alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu. Sebagai contoh, kalau ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan oleh rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah pertanian atau perikanan dan perkebunan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin bahwa negara harus membantu akses permodalan dan teknologi, atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila. BUMN hanya masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan high teknologi sekaligus berisiko tinggi. BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing, tetapi kendali utama tetap berada di BUMN. Sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah saya terus menyampaikan pikiran-pikiran ini untuk menggugah kesadaran publik, untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal, sehingga jika kita kembali kepada tujuan dari tema acara ini, yaitu agar pemuda memahami kebutuhan negara dalam konteks amandemen konstitusi, maka dapat saya sampaikan bahwa wacana amandemen perubahan kelima yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi untuk tujuan Indonesia yang lebih baik, lebih berdaulat, dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila para sahabat Nusantara yang tergabung dalam POSNU juga menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bekal bahan diskusi di lain kesempatan. Atas perhatian saudara dan sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Pengurus Pusat kami, Saudara Elevan Yusmanto, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat kami, Susanto Triyogo, Ketua Panitia Muktamar 12 kami, Saudara Arjun Patahila, seluruh peserta Muktamar ke-12 kami yang saya banggakan, serta Bapak Ibu tamu dan hadirin undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat.
Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Rekan-rekan kami yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Muktamar ke-12 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang telah mengundang saya untuk memberikan orasi kebangsaan sekaligus menutup muktamar kali ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara fisik dikarenakan hari ini saya berada di Surabaya, Jawa Timur dalam kegiatan yang sudah tersusun jauh sebelumnya. Saya sudah membaca tor yang diberikan panitia kepada saya, di mana salah satu yang saya garis bawahi adalah kalimat yang sangat penting di situ, yaitu muktamar adalah mata rantai penting dalam mewujudkan cita-cita kelahiran kami dalam mengimplementasikan cita-cita para pendiri negeri. Ini kalimat yang luar biasa, bukan kalimat basa-basi dalam organisasi. Oleh karena itu, sangat tepat dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu orasi kebangsaan Indonesia Bangkit. Rekan-rekan kami yang saya hormati, jika kami ingin mengimplementasikan cita-cita para pendiri bangsa, tentu kalian semua harus memahami apa itu cita-cita para pendiri bangsa. Bahkan bukan hanya memahami dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar kita, di mana cita-cita itu tertulis, tetapi juga perlu merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa yang saat itu bersidang dalam forum BBUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Mengapa penting untuk merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa? Karena suasana kebatinan para tokoh dan pemimpin memang sangat mempengaruhi perjalanan sebuah bangsa. Hal ini juga terbukti saat para pendiri bangsa menyiapkan lahirnya bangsa ini dalam sidang BBUPKI dan PPKI, termasuk melahirkan karya agung berupa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua bisa membaca sejarah bagaimana proses penyusunan konstitusi kita dari mulai pembukaan hingga batang tubuhnya, di mana melibatkan banyak sumbangsih pemikiran dari lintas tokoh, baik dari kalangan tokoh bergerakan, tokoh agamawan, dan ulama, para raja dan sultan Nusantara, hingga kaum terdidik serta tokoh-tokoh militer. Mereka berada dalam suasana kebatinan yang sama, karena mereka semua merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah. Sehingga semua dalam satu frekuensi pemikiran, yakni ingin Indonesia menjadi negara merdeka, berdaulat, dan yang mampu membawa rakyatnya menuju kesejahteraan dengan keadilan sosial. Di mana hal itu tercermin dalam kalimat yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak pernah mengalami perubahan. Para pendiri bangsa juga sadar bahwa Indonesia adalah bangsa yang dicita-citakan sebagai negara kesejahteraan yang beragama. Oleh karena itu dalam konstitusi di pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga konsekuensinya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan, sehingga semua kebijakan yang dibuat harus diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama, sehingga tidak heran bila semua pejabat dan pemangku kekuasaan disumpah dengan menyebut nama Tuhan sesuai agamanya. Itulah mengapa DNA asli bangsa ini berbeda dengan isme-isme yang berkembang di dunia saat itu, apakah itu kapitalisme, liberalisme, maupun sosialisme dan komunisme. Itu semua bisa kita baca dalam kutipan-kutipan pendapat para pendiri bangsa yang saat itu bersidang menyiapkan kelahiran bangsa ini. Jika kita membaca kalimat-kalimat para pendiri bangsa saat itu,
tentu menjadi sangat jelas semangat mereka untuk membangun bangsa Indonesia dengan ciri khas Indonesia sebagai negara ketimuran yang memiliki peradaban dan akar budaya. Sama sekali bukan meniru apa yang saat itu dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti dikatakan Muhammad Yamin bahwa negara rakyat Indonesia adalah pemerintahan Suriah, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas permusyawaratan antar orang berilmu dan berakal sehat yang dipilih atas faham perwakilan. Demikian juga yang dikatakan Ki Bagus Hadikusumo bahwa kita harus mempersatukan pendapat-pendapat yang bertentangan sehingga menjadi bulat, tetapi persatuan dan kebulatan itu tak mungkin tercapai selagi masih ada watak yang suka memaksakan kehendak sendiri. Dan lebih tegas lagi, apa yang disampaikan Mr. Supomo saat itu, yang mengatakan cara mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut secara pilihan menurut sistem demokrasi Barat, oleh karena pilihan secara sistem demokrasi Barat itu berdasar atas faham perseorangan. Saya kutip di sini pendapat Mr. Supomo saat itu, tuan-tuan sekalian, hendaknya insaf kepada konsekuensi dari pendirian menolak dasar perorangan itu. Menolak dasar individualisme berarti menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistem demokrasi Barat, menolak sistem yang menyamakan manusia satu sama lain seperti angka-angka belaka yang semuanya sama harganya. Dan dipungkasi dengan pendapat Bung Karno yang mengatakan kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Itulah sebagian pemikiran para pendiri bangsa yang berada dalam suasana kebatinan yang sama. Pemikiran-pemikiran jernih tersebut lahir karena mereka merasakan bagaimana menjadi bangsa yang terjajah, dan karena mereka juga bagian dari kaum pergerakan yang terdidik, karena memang semangat kemerdekaan itu bangkit sejak lahirnya perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan kaum yang berpikir. Seperti yang dilakukan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo hingga lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, lalu berlanjut lahir Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar dan Perkumpulan Pemuda-Pemuda Indonesia. Demikian juga yang dilakukan oleh para tokoh ulama dan agamawan seperti terjadi di Surabaya dengan lahirnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang dikeluarkan oleh Rois Akbar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga meletuslah peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Semangat dan pikiran jernih para pendiri bangsa ini harus kita pegang teguh sebagai pengingat dan cermin introspeksi diri kita sebagai bangsa. Rekan-rekan kami yang saya hormati, tetapi hari ini kita merasakan sendiri negara kita semakin menjadi negara liberal kapitalis. Segelintir orang di Republik ini bisa menguasai separuh sumber daya alam di negara ini. Hal itu terjadi karena Pancasila hanya dibacakan dalam upacara dan peringatan kenegaraan, sudah tidak lagi membumi sehingga ibarat raga tanpa jiwa. Apalagi jika kita lihat dan cermati isi amandemen konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam, di mana kita telah mengubah banyak pasal yang nyaris tidak nyambung lagi dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai nilai luhur bangsa. Sejak amandemen tersebut, kita seolah melepaskan diri dari DNA asli bangsa ini. Hari ini, entitas-entitas civil society yang dulu berjasa besar dalam proses lahirnya bangsa dan negara ini ternyata tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.
Karena hari ini wajah dan arah bangsa ini hanya ditentukan oleh partai politik, karena partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon pemimpin bangsa ini. Dan hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI bersama pemerintah yang memutuskan undang-undang yang mengikat seluruh warga bangsa. Begitu pula haluan ekonomi nasional yang telah bergeser dari ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru koperasi menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing, yang sebagian sahamnya bisa dimiliki siapapun dan dimanapun melalui lantai bursa saham. Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar dengan dalih efisiensi. Inilah wajah konstitusi dan produk-produk undang-undang negara kita hari ini. Inilah situasi yang disebut oleh sebagian kalangan bahwa mahasiswa yang menjadi penggerak reformasi 1998 tidak menyadari bahwa perubahan konstitusi dalam 4 tahap yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 telah kebablasan dan syarat dengan muatan kepentingan para penumpang gelap. Inilah yang menyebabkan kondisi saat ini di mana tujuan lahirnya negara ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan. Selain akibat dari amandemen yang kebablasan, kita sadari atau tidak, persatuan Indonesia rasanya semakin rapuh, ditandai dengan polarisasi antar kelompok yang belakangan ini menguat dengan tajam. Polarisasi antar kelompok itu semakin menguat sejak adanya penerapan ambang batas pemilihan dalam kontestasi pilpres maupun pilkada, sehingga sering terjadi hanya ada 2 pasangan calon yang head to head. Kita semua pasti mengenal istilah presidential threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Dari 2 kali pilpres, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam, padahal tidak ada satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Dan kita sebagai bangsa disuguhi kegaduhan nasional, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran. Dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran forum pertemuan, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Inilah dampak buruk dari penerapan ambang batas pencalonan presiden, atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah, di mana rakyat dihadapkan hanya kepada 2 pilihan,
Sehingga kita kembali kepada tujuan hakiki dari muktamar kami, di mana dikatakan muktamar sebagai mata rantai penting dalam mewujudkan cita-cita kelahiran kami untuk mengimplementasikan cita-cita pendiri negeri. Maka sudah seharusnya kami mengambil posisi dalam situasi kebangsaan saat ini. Sudah seharusnya kami memandang rencana amandemen perubahan kelima yang kini tengah bergulir sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi untuk tujuan Indonesia yang lebih baik, lebih berdaulat dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti cita-cita para pendiri bangsa. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila para mahasiswa yang tergabung di dalam kami juga menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama dengan DPD RI. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan membawa semangat untuk kebaikan Indonesia yang kita cintai ini. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Muktamar ke-12 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia saya nyatakan selesai dan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Sumatera Selatan, Saudara Herman Daru, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Saudara Ahmad Irfan Nasution, Ketua Panitia Rakernas Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Saudara M. Rashid Ridho, para pengurus dan anggota Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN, Bapak, Ibu, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara fisik, dikarenakan pada hari ini saya harus berada di Kalimantan Barat dalam agenda kegiatan kunjungan kerja yang telah terjadwal sebelumnya. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saat saya menerima surat dari Panitia Rakernas Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN untuk menyampaikan pikiran dalam acara ini, saya telah membaca TOR yang diberikan kepada saya. Terus terang saya sangat bangga karena di dalam TOR tersebut, panitia memahami betul peran dan fungsi serta keberadaan BUMN di Indonesia, khususnya terkait dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara kita. Karena itu tema yang diberikan kepada saya juga sangat menantang, yaitu menjaga BUMN, menjaga Indonesia. Sehingga saya langsung saja masuk ke inti tema, yaitu keterkaitan BUMN dengan konstitusi, khususnya pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara kita. Seperti sudah kita ketahui bersama, Undang-Undang Dasar Negara kita telah mengalami amandemen 4 tahap di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, termasuk pasal 33 yang juga mengalami penambahan ayat, di mana pasal 33 yang awalnya dalam naskah sebelum perubahan berisi 3 ayat, telah berubah menjadi 5 ayat, dengan tambahan 2 ayat hasil amandemen yang lalu. Di mana kita sadar atau tidak, sejak penambahan ayat di amandemen konstitusi yang lalu tersebut, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak telah kita serahkan kepada pasar. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah era kolonialisme penjajah, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan asas kekeluargaan atau kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yang ketika itu dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah yang terdiri dari 3 ayat, di mana dimaksudkan
kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan negara harus hadir untuk memastikan itu. Caranya dengan memisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia. Artinya, kalau dianalogikan, ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan 3 palka, yaitu koperasi, BUMN dan swasta. Dengan 3 palka itu artinya seandainya kapal bocor tidak sampai tenggelam. Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi, kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja, alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu. Sebagai contoh, kalau ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah pertanian atau perikanan dan perkebunan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin, bahkan negara harus membantu akses permodalan dan teknologi atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila. Itulah yang dicita-citakan Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, bahwa koperasi haruslah dimaknai sebagai cara atau sarana berhimpun rakyat dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi, sehingga para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang asing, maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sedangkan BUMN wajib masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan high teknologi sekaligus yang berisiko tinggi. BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing. Tetapi kendali utama tetap berada di BUMN, sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu terwujudnya kemakmuran rakyat melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, negara juga harus memastikan bahwa industri-industri hulu atau industri-industri berat di sektor strategis yang dulu dibangun di era Orde Lama dan Orde Baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. Justru sebaliknya harus kita restorasi. Karena sebagai negara yang besar dan tangguh, kita mutlak memiliki heavy industry di sektor-sektor strategis, terutama untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi kita, terutama di sektor-sektor strategis. Memang menutup atau membubarkan BUMN yang sudah tidak efisien lebih mudah ketimbang melakukan restorasi. Tetapi jika negara sebesar Indonesia tidak memiliki heavy industry, juga tidak benar. Karena semua negara maju dan besar pasti memiliki industri hulu di sektor-sektor strategis. Sehingga kita juga harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar hasil amandemen yang lalu. Oleh karena itu, kami di DPD RI berpendapat
bahwa wacana amandemen perubahan kelima yang kini sedang bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila semua elemen bangsa ini menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Semoga Rakernas ke-7 Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN di Palembang bisa menghasilkan rekomendasi yang cerdas dan bernas, sehingga dapat menjadi pemompa semangat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.